Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, serta ekonomi agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, kali ini kita akan kembali membahas sebuah kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas dari jenis gabungan kata. Jadi semacam dua kata menjadi satu yang memiliki arti tersendiri. Apa aja itu? Oke, mari kita lanjut. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Oke, gabungan kata yang pertama yang dalam KBBI ada yang disebut dengan abad keemasan. Nah, ini dia. Abad keemasan itu artinya adalah masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya. Itu zaman keemasan. Nah, gitu. Jadi kalau abad keemasan itu artinya adalah masa di mana sebuah negara mengalami masa kejayaannya, sedang jaya-jayanya. Nah, itu disebut dengan abad keemasan. Gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan abad komputer. Abad komputer ini artinya adalah zaman modern yang ditandai dengan pemanfaatan komputer untuk menyimpan dan mengelola data serta mengakses informasi. Nah, itu abad komputer. Abad komputer sekali lagi adalah zaman modern yang ditandai dengan pemanfaatan komputer untuk menyimpan dan mengelola data serta mengakses informasi. Kurang lebih kayak zaman sekarang lah. Ini eranya komputer, tapi era laptop juga. Era gadget. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan abad modern. Nah, ini kayak sekarang abad-abad sekarang nih. Abad modern dalam KBBI artinya adalah masa atau zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia atau penemuan baru di bidang teknologi dan sebagainya. Nah, ini sekarang nih abad modern nih. Karena kita sudah mendapatkan kemajuan peradaban manusia atau kemunduran pola berpikir manusianya, peradabannya makin maju, tapi pola pikirnya kayaknya makin mundur. Oke, ya. Abad modern masa atau zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan baru di bidang teknologi dan sebagainya. Itu aja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini kayaknya di tengah-tengah nih. Iya dong, namanya abad pertengahan. Tapi tengahnya itu gimana? Nah, ini arti dalam KBBI, abad pertengahan artinya adalah kurun waktu sekitar tahun 500 sampai 1500 dalam sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat. Nah, jadi dihitungnya dari peradaban Eropa Barat. Jadi sekitar tahun 500 sampai 1500. Nah, itu dia disebut dengan abad pertengahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gabungan kata selanjutnya ada yang disebut dengan abah-abah kuda. Ada-ada aja, Bun. Tapi apa artinya kira-kira ya? Abah-abah kuda dalam KBBI artinya adalah pakaian kuda. Yaitu tali kekang, pelana, dan sebagainya. Pokoknya yang dipakaikan kuda di kuda untuk kita tunggangi gitu. Ketika kita menunggangi kuda itu. Jadi kayak tali kekangnya, pelananya itu duduknya dan sebagainya. Itu disebut dengan abah-abah kuda atau artinya adalah pakaian kuda. Pakaian kuda. Kuda ada pakaiannya ya, mantep juga. Pakai jeans nanti dia. Itu dia, abah-abah kuda dalam gabungan kata yang ada dalam KBBI artinya adalah pakaian kuda. Semoga bermanfaat. Nah, kata gabungan selanjutnya, kalau tadi abah-abah kuda, nah ini abah-abah perahu. Tapi ini bukan artinya pakaian perahu, bukan. Abah-abah perahu dalam KBBI artinya adalah tali temali perahu. Oh, jadi tali-tali yang ada di perahu itu yang digunakan untuk lego jangkar atau segala macamnya gitu. Jadi abah-abah perahu artinya adalah tali temali yang ada di perahu, tali temali perahu gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata gabungan selanjutnya ada yang disebut dengan abah-abah tenun. Abah-abah tenun yang bukan itu artinya. Abah-abah tenun dalam KBBI artinya adalah perkakas tenun. Jadi alat-alat yang digunakan untuk menenun kain tentunya gitu. Itu dia, abah-abah tenun, perkakas tenun. Semoga bermanfaat. Nah, gabungan kata selanjutnya dalam KBBI ada yang disebut dengan abar pintu. Nah, abar pintu ini dalam KBBI artinya adalah alat untuk menutup pintu secara berlahan untuk mengurangi atau menghilangkan bunyi atau benturan gitu. Jadi mungkin
Abar pintu ini kayak per yang ada di samping-samping pintu itu kalau kita lihat di pintu-pintu orang kaya ya kan. Kalau misalnya kita dorong gitu kan dia nggak langsung nutup, dia langsung pelan gitu ya, kayak pernya gitulah kalau di kantor-kantor atau di rumah-rumah orang kaya gitu. Abar pintu alat untuk menutup pintu secara berlahan untuk mengurangi atau menghilangkan benturan atau bunyi yang berisik ketika pintu terbentur dudang gitu, kayak berantem, kayak marah-marah gitu, padahal enggak gitu, memang pintunya aja kadang yang lupa dikasih minyak atau pintunya bunyi-bunyi gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata gabungan selanjutnya dalam KBBI ada yang disebut dengan abdi dalem. Wah, gila nih, ini bahasa Jawa nih, abdi dalem. Nah, bener aja nih, artinya adalah pegawai keraton. Nah, jadi kalau di Jogja, kerajaan keraton Jogja ya tentunya, dia punya pegawai. Nah, itu disebut dengan abdi dalem. Gitu dalam bahasa Jawanya. Abdi dalem, pegawai keraton berarti gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata gabungan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan abdi masyarakat. Nah, ini dia. Apa itu kira-kira artinya dalam KBBI? Nah, abdi masyarakat artinya adalah pegawai pemerintah yang pada dasarnya mempunyai kewajiban melayani masyarakat. Nah, itu ingat ya. Tugas sebenarnya abdi masyarakat adalah untuk melayani masyarakat, bukan menakut-nakuti atau melakukan tindakan kekerasan yang semena-mena. Ingat itu. Enggak, itu pesan moral aja dari saya. Sekali lagi, abdi masyarakat dalam KBBI memiliki pengertian pegawai pemerintah yang pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat atau melayani masyarakat. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita mengetahui artinya. Kata gabungan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan abdi negara. Nah, abdi negara ini adalah kata lain dari pegawai negeri. Sama, tugasnya sama dengan abdi masyarakat tadi, tapi ini representasi dari negara. Abdi negara adalah pegawai negeri yang memiliki tugas untuk melayani dan melindungi negara ini. Negara ini juga termasuk masyarakatnya dan warga negaranya gitu. Jadi untuk melayani masyarakat dan melindungi masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata gabungan selanjutnya ada yang disebut dengan abdomen akut. Abdomen akut ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya, istilah-istilah ilmu kedokteran. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan cek di istilah-istilah ilmu kedokteran. Tapi abdomen akut ini masuk ke dalam jenis kata gabungan. Nah, artinya adalah gejala nyeri perut yang datang tiba-tiba. Biasanya mengindikasikan penyakit di dalam abdomen. Misalnya radang usus buntu, radang kantong empedu, perforasi usus, dan pecah limpa. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kalian mengalami nyeri perut yang datang secara tiba-tiba, kemudian rutin, nah itu mungkin aja mengindikasikan adanya penyakit di dalam abdomen kalian gitu. Baiknya periksa ke dokter gitu. Abdomen akut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata gabungan selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan abrasi cahaya. Ini juga masuk ke dalam kategori ilmu kimia. Nah, apa itu artinya? Abrasi cahaya memiliki pengertian pembiasan tidak seragam dari cahaya sehingga bayangan tampak berubah bentuk gitu. Jadi, pembiasan yang tidak seragam dari cahaya sehingga bayangan yang tercipta itu tampak berubah bentuk gitu. Nah, itu disebut dengan abrasi cahaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata gabungan selanjutnya yang berasal dari KBBI ada yang disebut dengan abrasi kromosom. Nah, ini sebenarnya juga udah kita pernah bahas di video istilah-istilah dalam ilmu kedokteran. Tapi ini masuk ke dalam jenis kata gabungan. Apa artinya? Abrasi kromosom memiliki pengertian kelainan atau perubahan kromosom, baik jumlah maupun bentuknya. Jadi, ini adalah semacam penyakit yang menyerang kromosom itu yang ada di dalam sperma atau sel telur ya tentunya. Abrasi kromosom sekali lagi artinya adalah kelainan atau perubahan kromosom baik jumlah maupun bentuknya gitu. Jadi kelainan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata gabungan selanjutnya yang berasal dari KBBI ada yang disebut dengan abilah peringgi. Abilah peringgi ini artinya adalah penyakit raja singa, sifilis. Nah, itu adalah istilah lain dari abilah peringgi, adalah penyakit
raja singa atau sipilis, penyakit kelamin ya. Hati-hati makanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata gabungan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan abit partanding. Abit partading. Nah, ini dia. Abit partading dalam KBBI artinya adalah kain atau sarung dan sebagainya yang diletakkan di bawah bantal yang dalam adat Batak dipakai untuk menandai bahwa penghuni kamar tersebut telah kawin lari. Oh gitu. Jadi ini masuk ke dalam kategori bahasa Batak juga yang artinya adalah kain, sarung dan sebagainya yang diletakkan di bawah bantal yang di dalam adat Bataknya dipakai untuk menandai bahwa penghuni kamar tersebut telah kawin lari. Itu disebut, kainnya itu disebut dengan abit partading. Jadi kalau di Sumatera Utara, di Batak sana, budaya Batak, jadi kalau ada orang yang kawin lari, nah kamarnya itu ditaruh abit partanding tadi di dalam di bawah bantal gitu. Itu tanda kalau ini orang kawin lari gitu. Menambah wawasan sekali. Terima kasih. Abit partanding, kain, sarung dan sebagainya yang diletakkan di bawah bantal yang dalam adat Batak dipakai untuk menandai bahwa penghuni kamar tersebut telah kawin lari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin itu aja. Kali ini kita ngebahas soal gabungan kata yang ada di dalam KBBI. Gabungan kata itu artinya adalah dua kata yang memiliki arti masing-masing sebenarnya, tapi ketika digabungkan dia memiliki pengertiannya sendiri. Itu adalah gabungan kata. Itu ada di dalam KBBI, masuk jenis gabungan kata gitu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita, menambah wawasan saya tentunya, dan semoga itu juga menambah wawasan kalian, memberikan informasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Jika kalian merasa bahwa channel saya atau konten saya bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat, bisalah kali klik tombol berlangganan atau subscribe, klik tombol loncengnya untuk update-update terbaru, untuk tahu update terbaru, serta berikan like jika suka dan berikan komentar yang sifatnya membangun agar konten-konten saya termasuk channel saya juga bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa maju dari hari ke hari. Itu aja. Akhir kata dari saya, salam stabil. Semoga sekali lagi kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, serta diberi kestabilan ekonomi agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi apapun itu. Salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.